Saya sudah menikah 10 tahun. Saya mengetahui suami saya suka selingkuh. Pada saat pernikahan saya sudah 7 tahun, tepatnya tahun 2023. Di situ posisi saya baru melahirkan anak ketiga dan semua saya kerjakan sendiri tanpa ART. Saya mengakui kesalahan saya yang kurang dalam melayani suami dan mencoba introspeksi diri dan mencari bantuan ART agar waktu saya tidak habis dalam mengurus anak dan rumah. Dari situ terbukalah semua kelakuan suami saya. Bahkan dari sebelum menikah sudah sering dengan perempuan lain, bahkan yang dengan bayaran. Namun saya maafkan dan mencoba menjadi istri yang baik. Namun suami saya mengulangi lagi di tahun 2024 dengan perempuan lain. Dan di tahun 2025 ketahuan suami saya menghamili ART saya. Dari setiap kejadian suami saya sungguh bertobat dengan banyak ibadah dan saya maafkan. Yang terakhir ini memang saya melihat adanya perbedaan taubat beliau dari taubat-taubat sebelumnya yang terasa lebih serius. Saya masih mau melanjutkan hubungan pernikahan ini, tapi masih ada perasaan untuk harus mempersiapkan diri dengan ujian-ujian selanjutnya. Saya bingung dengan semua kejadian ini. Apakah ini hanya ujian atau memang jawaban dari Allah untuk pernikahan saya? Dijelaskan sebagian para ulama kita bahwa dosa zina itu salah satu dosa yang susah untuk ditinggalkan. Maka bagi yang Allah jaga dan jangan pernah coba-coba. Karena ini salah satu contoh. Tapi sebagaimana dalam hadis, man yahulu bainakum wa bainat taubah. Siapa yang bisa mencegah Anda dengan tobat? Kalau benar-benar bertobat, maka Allah akan kasih jalan. Pertanyaan benar nggak bertobat? Di sini poinnya. Karena kalau nggak bertobat, sebagian ulama mengatakan nggak bisa dilanjutkan. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan disunahkan untuk menghentikan. Bahkan kalau istri bisa berdiri sendiri, semakin ditekankan lagi untuk mengakhiri. Karena pola ini tuh bahaya. Di antaranya bahaya buat kesehatan istri. Karena ini akan ada penyakit-penyakit macam-macam. Nanti istri kena, anak juga kena. Dan bahaya buat anak. Zina dain, kata para ulama. Zina itu hutang. Bisa dibayar sama anak-anaknya. Na'udzubillah. Jadi solusinya adalah benar-benar taubat. Dan dalam konteks ini, hendaknya kita melihat hadis tadi. Dikatakan, siapa yang bisa menghalangi Anda dengan taubat? Kan gak titik sampai di sana. Tapi disuruh hijrah. Pindah negeri, pindah kota. Dalam maksiat atau dosa-dosa yang susah ditinggalkan. Pentingnya buka lembaran baru dan tinggalkan lingkungan lama. Dan cari lingkungan yang benar-benar soleh. Dan resiko apapun ditempuh. Kalau nggak berat. Apalagi kalau udah sampai titik na'udzubillah menghamili ART sendiri. Tanpa menjudge siapapun. Tapi stadiumnya sudah berbeda. Ahli hikmah mengatakan pencuri tidak mencuri di rumah sendiri. Begitu yang dimalingin adalah orang rumah. Itu peta berubah hadirin. Itu pencurian. Bagaimana dengan kehormatan? Jadi kalau ingin melanjutkan syaratnya adalah tobat-tobatan nasuha dan rubah lingkungan. Nah, ini kalau masalah-masalah saya, kalau nggak berat, karena berulang. Makanya ini harus berhentilah, minta pertolongan kepada Allah dan jujur, kalau nggak rusak semua.